Sekarang ini, carinya orang kaya susah banget ya. Gua udah ngeluarin banyak duit di situs kencan. Malah ketemu yang kayak gini. Nona Kian, syarat gua simpel kok. Setelah nikah kamu harus resign. Fokus jadi ibu rumah tangga yang paling penting. Harus ngurus mertua lebih bagus lagi. Kalau bisa 3 tahun punya 2 anak. Kalau 1 cowok 1 cewek. Wah mantap deh hahaha. Jelek tapi mimpinya tinggi. Syarat gua juga simpel mas, kawin 100 juta. Rumah 1 lantai plus taman. Harusnya gak masalah kan? Duit gua punya. Rumah juga ada tapi. Hari ini Nona Kian harus cepet-cepet. Sore nanti. Ada 3 cewek lagi nunggu kencan sama gua. Hahaha. Abang ini keren juga ya. Bisa kasih gua 500 lewat WeChat gak? Gak bisa. Mama gua bilang belum nikah. Gak boleh sembarangan ngasih duit ke cewek. Kalau dengerin mama mulu mending sama mama aja deh. Kamu cuma desainer kecil. Kan cuma cari duit. Masih lebih baik daripada si pura-pura tajir. Di situs kencan pakai foto palsu gimana? Gak bisa dapet cewek marah-marah nyinyir orang. Kamu. Kamu gua apa gua mau ribut ya? Ayo adu jotos. Ada apa cepetan, jangan ganggu gua ribut. Permisi, apakah ini Nona Kian 22? Saya Pengakra yang niwekalai ayah Anda. Dia meninggalkan warisan untuk Anda setelah meninggal. Si pemabuk itu udah lama ninggalin gua. Gak ninggalin utang aja udah bagus, masih mau ninggalin warisan. Ada yang percaya omongan gituan, lu pikir gua babi ya? Nona Kian mau melepaskan hak waris properti senilai 3 juta. Oke, kita lanjut ke proses donasi. Apa 3 juta? Sekarang gua juga jutawan. Gak ada waktu ribut sama lu, permisi dulu. Kamu. Apa kamu bilang tempat tinju ini masih punya utang? Kenapa buang-buang waktu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Gimana ya? Nenekku suruh pulang makan, aku duluan ya. Wah, keren banget om. Ototnya, kumisnya. Matanya juga hangat ya. Sudah puas pegang-pegang. Kamu pelatih di sini kan? Jangan khawatir, aku pemiliknya. Aku nggak akan melakukan hal yang nggak etis sama kamu. Hal yang gak etis, cewek ini pikirannya kemana-mana ya. Gak ada yang bilang ya aku juga pemiliknya. Apa? Seperti ini Nona Kian. Mr. Huo Yanting ini sama seperti kamu. Juga pemegang saham tempat tinju ini. Cuma kamu pegang 51%. Dia pegang 49%. Kalau begitu, 3 juta ini ada setengahnya punya kamu dong. Huo Yanting. Namanya kayak bos kaya tapi nggak pinter di drama. Udah deh, udah. Lagi pula tempat tinju ini nggak untung. Mending kita jual aja, urusan uang oke. Bisa dibicarakan. Kalau aku nolak gimana? Aku bilang ya Pak Huo kan. Kuping kamu nggak dengar ya? Barusan nggak dengar pengacara bilang, aku pemegang saham terbesar di sini. Kalau bukan karena kamu sudah tua susah cari kerja, aku sudah usir kamu dari sini, ingat ya. Aku jual tempat tinju ini, nggak perlu izin siapa-siapa. Pengacara kasih dia penjelasan hukum. Siapa yang berani halangi aku jadi orang kaya, aku akan musuhan sama dia. Yang enggak juga. Wasiat almarhum Pak Kian bilang setengah tahun lagi kontraknya habis. Baru Nona Kian bisa jual atau beli tempat tinju ini. Selama ini, kamu harus tingkatkan pendapatan tempat tinju ini. Berusaha lunasi utang. Lunasi utang. Sekarang pendapatan tempat tinju ini berapa? Sekretaris yang kasih dia laporannya. Kamu masih punya sekretaris. Begini Nona Kian, nama saya Yang Mishu. Bertanggung jawab mengurus berbagai urusan. Nama ini terdengar aneh. Orang tua ini ternyata tidak punya niat baik. Singkatnya ingin menjual game. Bayar hutang dulu. Cantik Game buka pendaftaran, lihat dong ada diskon. 2 cewek cantik Game sudah 50 tahun, lihat dong.
Bukannya gedung ini baru dibangun 3 tahun lalu. Mana ada 50 tahun kayaknya mau ngumpulin uang sebelum tutup. Terus kabur ya kan? Ini. Saya cuma kurang 47 tahun dari 50 tahun. Apa salahnya? Tidak sopan. Gimana sih nyetirnya orang kaya, jangan sombong. Kian Duo. Kamu kan ingin menikah dengan orang kaya. Kenapa tidak di kantor menggambar? Malah keluar bagi-bagi brosur. Benar-benar sial. Minum air dingin aja ketemu masalah. Malah ketemu pria brengsek ini. Saya ingin kaya, kenapa mandiri, kenapa? Bagi-bagi brosur itu mandiri. Apa bedanya dengan mengemis di jalan? Lihat mobil mewah baru beli. Gimana menyesalkan dulu tidak mengejar saya. Tapi tidak apa. Saya kasih kesempatan lagi. Kamu cuma perlu berlutut dan minta cinta saya. Cu. Maaf, saya alergi. Saya alergi sampah. Saya ingin kaya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Siapa yang mau cari wanita yang lebih tua dari ibunya? Orang biasa tidak bisa. Kayaknya kamu benar-benar lapar. Wah, lebih tua dari ibunya. Ternyata makan nasi basi tidak bisa sembarang orang. Tidak pilih-pilih. Kamu hanya fitnah. Kamu iri saya jadi supplier keluarga Huo ya. Tidak mengejar saya, kamu tidak rela ya. Bisakah kamu jangan tidak tahu malu? Di mana-mana bilang aku mantan pacarmu. Seorang pria sejati berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Aku punya video dia mesra dengan wanita tua. Kalian mau lihat? Aku kirim lewat airdrop. Aku mau kasih aku. Ayo. Kasih HP-nya. Kalau nggak kasih, nggak aku kasih. Si wanita mati ini berani menggigit aku. Kamu datang dari mana? Lewat. Kian Duo. Kamu juga nggak pilih-pilih ya demi uang. Cari pria tua aja udah masih cari lagi. Pria miskin naik motor listrik. Gitu aja masih ada kesempatan. Coba manjain aku, masih ada kesempatan naik mobilku. Aku lebih suka tertawa di atas sepeda daripada nangis di mobil jelekmu. Apalagi mobilmu kotor banget. Kamu cuma iri dan benci, aku kasih tahu ya. Seumur hidupmu nggak bakal nemu pria sebaik aku. Siapa bilang pacarku? Adalah bos besar Huo Yanting. Dia siapa? Huo Yanting. Nama besar pewaris grup Huo. Pria tua ini pantas nggak sih? Kamu ini mulut anjing, nggak bisa ngomong baik. Siapa bilang Huo Yanting cuma bisa dipanggil satu orang? Dia terdaftar, dia bos grup Huo. Pacarku bos tempat tinju, nggak boleh ya? Gak nyangka si materialis ini bisa membelaku. Dia cuma punya tempat tinju jelek pantas disebut bos. Lihat gedung ini. Seluruh gedung ini milik grup Huo. Bos Huo punya kekayaan miliaran. Industrinya ada di berbagai bidang. Kayak perusahaan kita. Segera kerja sama dengan grup Huo. Aku juga bakal melesat. Nyesal deh kamu. Dari ucapanmu kamu kenal Huo Yanting. Kamu pernah ketemu dia? Tentu saja belum. Bos Huo orangnya rendah hati. Nggak mau muncul di media. Karena kamu nggak mau kembali mewarisi grup Huo jadi kakek. Terpaksa bilang begitu, udahlah. Ngomong sama kalian nggak ada gunanya. Kalian nggak bakal ngerti aku dan bos Huo. Begini saja tingkat orang yang tinggi seperti ini. Besok ada reuni teman sekelas, akan diadakan di grup Huo. Tepatnya di Istana Kristal nanti. Kamu bawa si tua ini, biar dia tambah wawasan. Kamu. Baiklah, aku penasaran ada apa sih? Yang belum pernah aku lihat. Si miskin ini sombong juga ya. Di depan pintu grup Huo, naik motor listrikmu. Aku akan telepon satpam suruh mereka pasang papan. Si miskin dan motor listrik dilarang masuk. Buka matamu lebar-lebar, ini bukan milik grup Huo. Tapi mobil sampahmu ini mengganggu, kamu mengingatkanku. Aku suka jalan ini yang dong. Beli jalan ini untukku mulai sekarang. Mobil jelek ini dilarang muncul di sini. Terima. Kalian berdua main sandiwara, ya tempat latihan tinjumu. Seberapa banyak sih penghasilanmu sebulan? Bisa nggak isi bensin mobil ini? Sayang, jangan pedulikan si sampah ini. Ayo, aku lapar, kita makan. Seperti katamu. Ya. Hei, kalian sudah pergi. Katanya mau beli jalan ini. Katanya nggak boleh mobilku lewat si miskin. Aku meludah mobil ini. Segera bersihkan, aduh. Kalian berapa? Si miskin ini pesan pemain sandiwara ya. Baiklah, kalau main sandiwara ya sampai habis. Jangan bilang aku nggak kasih tahu. Aku ini pemasok grup Huo.
Eh, mobilku ini, mobilku minggir. Harganya lebih dari 100 juta aduh. Berani sentuh mobilku, percaya nggak aku bisa bikin kalian bangkrut. Satpam kami ini dari grup Huo, silakan lapor. Silakan. Grup Huo. Selesai. Jangan-jangan si tua itu benar-benar Pak Huo. Si tua. Masa sih? Hujan turun tiba-tiba. Kamu nggak bisa kasih ke aku ya? Bersihkan, jangan kotorin lantai. Benar-benar suruh aku bersihkan. Aku ini orangnya jelas karena kamu sudah membantuku. Aku masak mie instan buat kamu. Kamu pilih rasa sapi panggang atau seafood. Aku nggak makan mie instan. Mau makan atau nggak terserah kamu. Aku nggak gampang ngajak orang makan. Duduk aja di situ tunggu. Akhirnya ngerti kenapa bilang pria yang bisa masak itu paling keren. Nggak. Kian Duo sekarang bukan waktunya bengong. Tujuanmu itu jadi orang kaya. Ganteng tapi nggak punya duit nggak usah. Apalagi umurnya udah tua. Makan. Om, masakanmu enak banget. Makan nggak usah ngomong, tidur nggak usah ngomong. Oh, Om. Acara reuni teman sekelasku kamu gak usah ikut. Aku bisa handle sendiri. Nggak mau aku bikin kamu malu ya? Nggak. Aku cuma gak mau kamu ikut. Nanti diomongin sama orang-orang yang gak ada kerjaan. Dibicarain. Sejak aku lahir, aku selalu jadi bahan omongan. Udah terbiasa. CEO Huo. Dua-dua pegang ini, aku ada urusan. Kamu aja nyetir sendiri ke sana. Om, kamu gak sakit ya? Aku cuma mau ikut reuni teman sekelas. Kamu sampai sewa mobil mewah buat ngebanggain aku. Jangan buang-buang duit, cepat kembalikan. Aku pergi dulu. Ternyata dia nggak terlalu matre. Yang dong. Segera beritahu manajer Crystal Palace. Siapkan ruangan terbesar buat duo-duo. Bahan makanan dan minuman terbaik, aku segera datang. Oke. Teman-teman, maaf ya. Barusan tadi aku tanda tangan kontrak jutaan dolar. Benar-benar menyita waktu, maaf ya. Maaf teman-teman, sekarang siapa yang nggak tahu? CEO lu dia itu. Bintang baru yang sedang naik daun di industri kita. Enggak, iya. Bisa kerja sama dengan keluarga Huo itu, benar-benar keberuntungan besar. Seumur hidup. Gak bakal kekurangan makan dan minum luzong, wah pujian yang berlebihan. Baru saja terlambat datang. Maaf ya semuanya, aku terlambat jalanan macet. Wah Kian Duo kita kan lagi reuni sekolah. Kok kamu kelihatan keringetan gini? Di sini gak ada MRT, aku naik bus. Turun bus terus jalan kaki sebentar baru sampai. Wah, masa gak ada yang numpangin si tua naik motor listrik. Dengan atap terbuka 360 derajat. Pasti adem, gak bakal keringetan. Apa? Pacarmu naik motor listrik? Teman-teman kita mana ada yang naik BMW atau Mercedes? Kian Duo bukan maksudku nyindir. Kamu kan dulu bintang sekolah. Kok sekarang seleranya jelek banget? Sampai cari yang umurnya jauh lebih tua. Itu juga orang miskin. Naik sepeda kenapa sehat dan ramah lingkungan? Lebih baik daripada mobil orang lain yang diseret ke tempat sampah. Kian Duo, kamu pikir jalan itu dibeli sama si Huo? Aku udah cek. Itu dibeli sama CEO grup Huo. Dia cuma dapat info duluan, ngomong besar aja. Wah, ada juga ya orang yang gak punya malu. Berani-beraninya ngejek Huo Zong nanti. Aku pengen lihat nih. Hubunganku sama Huo Zong kan dekat, tinggal telepon aja. Huo Zong pasti langsung ngirim mobilnya. Kita kan partner bisnis bertahun-tahun. Benar kan semuanya, ayo bersulang. Mingge, kamu memang hebat. Kamu idolaku. Iya Mingge, aku sangat mengagumimu. Kalau bukan karena Huo Zong kasih kamu muka, Kita gak bakal bisa datang ke sini seumur hidup. ke ruang VIP Istana Kristal ini. Aku juga gak enak tapi susah menolak ajakan. Duo jam berapa ini?
Pacarmu kok belum datang juga? Oh, dia ada urusan di kantor. Sebentar lagi datang. Dia ada urusan atau gak enak datang. Jangan-jangan pakaiannya terlalu lusuh. Sampai ditahan satpam di pintu soalnya. Tempat kita ini kan eksklusif. Bukan sembarang orang bisa masuk. Semua bisa masuk. Kalian. Perintah Pak Huo, tambahkan hidangan untuk semua. Wah, hidangan mewah banget ini. Aku cuma lihat di TV. Ini terlalu misterius. Wah, Kak Yiming. Kamu dermawan banget. Tunggu sebentar. Kamu bilang hidangan mewah ini. Siapa yang pesan sebenarnya? Ini perintah langsung dari Pak Huo. Hidangan ini dipersiapkan untuk reuni teman-teman Nona Qian. Silakan dinikmati. Pak Huo siapkan untuk Nona Qian. Pacar dua-dua juga marga Huo. Jangan-jangan benar CEO Huo. Tidak mungkin si sampah itu. Cuma naik motor listrik. Orang tua yang buka tempat latihan tinju jelek. Bagaimana mungkin dia Pak Huo yang sangat berkuasa? Benar, ini pasti Pak Huo. Siapkan untuk Kak Yiming karena Kak Yiming, partner bisnis Pak Huo Manager. Mungkin hanya kebetulan. Hanya ingat nama Qian dua-dua saja. Sekretaris yang pernah sebut Nona Qian. Tapi tidak bilang hubungan Pak Huo dengannya. Aku sebaiknya tidak banyak bicara. Pak Huo bilang. Dia yang traktir, sebentar dia akan datang. Kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung padanya. Permisi Pak Huo ini. Orang besar yang misterius dalam legenda. Hari ini kalau kita bisa lihat langsung. Semua berkat Kak Yiming. Ayo minum untuk Kak Yiming. Aku sudah bilang ke Pak Huo. Kalau sibuk tidak usah datang, tapi dia tidak mau. Sebentar Pak Huo datang. Akan kenalkan pada kalian. Ada keuntungan bagi semua, setuju. Cepat minum untuk Kak Yiming. Qian dua-dua, ekspresimu bagaimana kalau tidak ada Kak Yiming? Kamu bisa duduk di sini, bisa makan hidangan lezat yang belum pernah kamu lihat seumur hidupmu. Kamu punya kesempatan lihat Pak Huo. Kalian tulia. Manajer tadi tidak bilang hidangan ini dipersiapkan Pak Huo untuk Lu Yiming. Kalian sudah terbiasa menjilat ya. Dua-dua, aku tahu. Kamu menyesal tidak bersama denganku. Tidak apa-apa. Asalkan kamu minum segelas ini, aku bisa menerimamu. Bagaimana? Wanita, kamu tidak tahu diri ya? Huo Zong datang. Berani menyentuh wanitaku, kamu benar-benar ingin mati. Pacar Qian dua-dua adalah Huo Zong. Huo, jangan kira kamu pakai jas. Kamu bisa berpura-pura jadi Huo Zong. Lihat diri kamu sendiri. Kalian semua bodoh, kalau bukan karena Huo Zong kami. Seumur hidup kalian tidak akan bisa masuk ke Crystal Palace. Jangan dengarkan mereka satu kelompok. Ada apa makanan tidak cocok? Makan apa saja, masakan rumahan saja. Yang kamu masak saja. Baik, pesan yang kamu suka. Sup tahu sayur. Huo, bisakah kamu berpikir sedikit? Huo Zong akan di hotel bintang 5. Memesan makanan yang anjing pun tidak mau makan. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu tidak lihat ini di mana? Ini Crystal Palace. Apa saja ada, abalon teripang sirip ikan. Tidak ada makanan kelas rendah seperti yang kamu bilang. Lihat baik-baik. Aku kesini tidak pernah lihat menu. Dan apa yang dia mau makan? Pasti ada. Harus diakui Om benar-benar bermain. Perasaan bos galak itu muncul. Hanya saja omongannya agak berlebihan. Aku makan apa saja. Yang dong, kamu beritahu penanggung jawab. Suruh koki kepala yang masak. Masih bermain di sini. Kalau kamu Huo Zong, aku Huo Dong. Tidak percaya, nanti makanan datang. Bagaimana? Kalau makanan babi itu bisa di meja hari ini, aku akan menyalak seperti anjing kalau tidak. Kamu merangkak di bawahku. Ini benar-benar menarik. Tidak menyangka datang ke reuni sekolah. Ada pertunjukan bagus seperti ini. Salahku, Om juga ikut terlibat. Sekarang harus bagaimana? Baik, permainan ini cukup menarik. Sesuai dengan yang kamu bilang. Woi, beceknya bebek mati ini benar-benar keras. Hal kayak gini aku harus rekam. Lalu unggah ke internet biar semua orang lihat apa itu pura-pura. Qian dua-dua, kamu juga nggak pakai otak ya? Kamu suruh si miskin ini pura-pura jadi siapa aja nggak apa-apa. Tapi kamu malah pura-pura jadi Pak Huo.
Kamu tahu nggak kalau makan ini adalah pesanan khusus Pak Huo untuk kakak Yiming. Kamu keras kepala banget. Nekat aja nyerempet bahaya. Benar-benar cari malu sendiri. Mending kamu pergi dulu, aku bisa sendiri. Santai aja, tenang, gak ada masalah. Dasar bodoh, kamu bisa aja duduk tenang. Oke, nanti aku lihat kamu ngapain. Ini beneran pesanan pacar Qian Duoduo. Gimana bisa kamu, siapa sih? Para tamu terhormat, saya adalah koki utama Crystal Palace. Ini adalah pesanan langsung dari Pak Huo, dengarkan. Ini pesanan langsung dari Pak Huo. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan si palsu ini. Sudah dari dulu aku bilang, Pak Huo sangat menghargai aku. Secara khusus nambahin menu untuk kita. Wah, Pak Huo. Koki utama Crystal Palace ini kan favorit Pak Huo. Siapa yang nggak tahu bisa sampai dia sendiri yang ngantar. Itu bukti Pak Huo sangat menghargai kakak Yiming. Sudah dari dulu aku bilang Pak Huo menghargai aku. Perlakuan spesial ini tentu saja beda. Kakak Ming cepat buka biar semua lihat. Apa sih makanan langka yang istimewa ini? Pesanan dari Pak Huo tentu saja level jamuan negara. Koki utama ya, nanti mohon bantuannya untuk menjelaskan dengan baik ke semua orang. Duo-duo aku buka tutupnya ya. Nanti pacar miskinmu akan merangkak di bawahku. Aku kasih kesempatan lagi, coba minta baik-baik. Aku bisa pertimbangkan untuk melupakan yang lalu. Pada akhirnya itu semua karena aku. Aku nggak boleh nyeret Ong. Lu Yiming, kamu yakin banget? Kalau di dalam ini pesanan kamu. Bukan pesanan aku untuk duo-duo kita. Miskin, aku kasih kesempatan lagi. Kamu nggak hargai. Ya udah, buka aja, bukakan langsung ketahuan. Baik, kamu mau jadi anjing. Suka merangkak di bawahku, aku akan memenuhi keinginanmu. Sup sayur bayi tahu. Bukankah ini pesanan pacar Qian Duoduo? Ya, bisa membuat koki utama Crystal Palace sendiri yang melayani. Dan koki tadi juga bilang, ini pesanan Pak Huo, jangan-jangan dia benar-benar Pak Huo. Tidak mungkin. Crystal Palace ini hotel bintang 5. Bagaimana mungkin membuat masakan rendahan seperti ini? Pasti ada menu baru yang aku tidak tahu. Ya, orang lain kita tidak tahu. Tapi kondisi keluarga Qian Duoduo. Siapa yang tidak tahu pacarnya? Bagaimana mungkin Pak Huo? Benar-benar status Pak Huo apa? Status Qian Duoduo apa keduanya? Sama sekali bukan dari dunia yang sama. Koki utama, perkenalkan dua masakan ini kepada semua orang. Ini adalah sup sayur bayi. Ini adalah sup tahu, meskipun termasuk masakan umum, tapi bisa membuat rasa rumahan. Itulah kunci ujian seorang koki. Kembali, ayo. Coba kita sambil makan sambil menonton pertunjukan. Lu Yiming, mulailah pertunjukanmu. Tidak mengerti apa yang kamu katakan. Siapa yang bilang tadi asalkan masakan yang dihidangkan adalah pesanan pacarku akan berlutut dan meniru suara anjing? Qian Duoduo. Bagaimana di depan banyak teman sekelas mau tidak mengakui? Koki tadi sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Dua masakan ini adalah pesanan Pak Huo. Kalian berdua hanya kebetulan saja. Tebakannya benar. Benar, orang miskin banyak tingkah. Jijik sekali. Bagaimana mau tidak mengakui? Suara anjing tidak perlu ditiru. Tapi kamu harus minta maaf kepada Qian Duoduo. Statusku apa dia pantas? Sudahlah, anjing sudah menggonggong lama. Kita juga tidak perlu mendengarkan. Di depan orang-orang jijik ini, sungguh tidak bisa makan. Kita pergi. Aku Huo Yanting, orang yang suka membalas dendam. Makanan ini kita nggak bisa makan. Mereka juga nggak boleh makan. Laudeng, kalau kamu mau makan aja. Kalau nggak mau nggak usah makan. Kamu pikir kamu siapa? Ayo cepat pergi sana. Ayo kita semua makan. Jangan satu meja sama orang miskin. Nanti ketularan aura miskin. Manajer. Lihat, manajer datang buat usir kalian. Cepat pergi, kalau nggak, anjing nggak tahu diri. Buang mereka semua keluar. Manajer. Makanan ini, ruangan ini, minuman di sini.
Semua ditanggung Bos Huo, aku wakil presiden grup Huo. Kalian ini orang buta. Seumur hidup kalian gak bakal makan 4 piring. Tunggu apalagi seret mereka keluar. Bos Huo. Itu. Aku kadang kesini. Om kamu kaya ya? Sering makan di sini. Bukan. Aku kenal sama Pak Huo sebelumnya. Dia sering ke Crystal Palace. Kerja serabutan. Iya kerja serabutan. Jadi kamu sering bantu dia pamer pura-pura jadi bos Huo. Nggak nyangka. Om kamu rajin juga ya tahu kerja. Iya udah. Jangan banyak bicara, kita balik ke game dulu. Ingat baik-baik orang-orang ini, jangan biarkan mereka masuk ke Crystal Palace lagi. Lu Yiming, kamu bilang bos Huo ngasih kamu muka. Kasih ruangan, kasih makanan termahal. Tapi kenapa kita malah diusir? Pertemuan alumni yang seharusnya bagus. Kenapa jadi begini malah diusir di depan umum? Nggak bisa, jangan sok jago. Ayo pergi. Yiming, mereka nggak percaya kamu. Aku percaya menurutku. Hari ini telepon bos Huo pecat mereka semua. Aku nggak pernah ketemu Bos Huo. Gimana bisa punya nomornya? Aku udah bilang makan ini aku nggak bisa makan. Kamu juga nggak bakal bisa makan. Si miskin lo jangan sok jagoan. Kalau ketemu lo lagi pasti gue bantai. Halo kakak, kenapa? Apa Huo Group dan kerjasama kita dibatalkan? Gue nggak ngapa-ngapain kok. Oke, gue langsung ke sana. Lagi nelpon siapa lo sama Huo Group? Kenapa kerjasamanya dibatalkan? Elo jangan ikut campur deh. Orang kayak lo nggak layak kerja sama Huo Group. Ayo kita pergi. Miss Qian, silakan naik mobil. Ayo pergi. Pak Huo. Jangan lihat-lihat, duduk yang benar. Jangan sampai kotor mobil sewaan ini. Kalau kotor harus ganti rugi. Sekarang ini kan lagi banyak utang. Jangan bikin masalah lagi deh. Dua-dua sebenarnya masalah hutang ini udah. Utang ya utang, gue bakal berusaha bayar. Ya udah, mobilnya juga udah disewa. Gimana kalau anterin gue ke suatu tempat? Kamu bilang mau kemana ya, ke sana? Ayo jalan. Mas Ming katanya dia tuh orang tua miskin jelek kelas bawah. Kok bisa nyetir mobil mewah sama sopir? Dasar begong, gak kelihatan ya. Mobilnya sewaan, sopirnya aktor bayaran. Ini rumah lo. Iya, sejak bapak gue meninggal. Cuma tinggal mama nenek sama gue di sini. Mama meninggal tinggal gue sama nenek. Sekarang nenek juga udah. Tunggu di sini aja, gue bentar balik. Oke. Kayaknya hidup Miss Qian gak enak ya Pak Huo. Nggak heran di situs kencan nyari orang kaya. Mungkin cekat miskin. Mungkin aja kamu selidiki dia. Gue mau tahu semua tentang dia. Oke. Cepet cari masih, ada apa lagi yang berharga? Kalung giok ini cocok buat kamu, pas sama karaktermu. Coba gue lihat masih ada apa lagi. Ayo pergi. Kalian ngapain sih? Kamu ini pemboros, ngomong gimana sama om kamu? Lagian ini rumah ibuku. Di rumah ibuku, aku anak sulung keluarga Qian. Aku kenapa nggak boleh datang, kamu siapa sih? Benar semua di sini. Termasuk rumah ini harusnya milik kami. Milik kalian. Ngebongkar barang aja cepet banget. Pas nenekku sakit, larinya kayak kelinci.
Sudahlah soal orang tua itu. Kanker nggak lama lagi udah mati. Otakku rusak. Uangnya habis buat dia. Kamu lihat aja keluarga lain nenek-nenek itu. Tahu dirinya mau mati. Takut jadi beban anaknya langsung cari truk. Nabrak sampai mati biar bisa dapat uang buat keluarga. Kamu lihat nenek kamu itu. Malah nggak mau mati sehari-hari kamu. Kalian masih manusia nggak sih? Ini barang nenekku. Kalian jangan harap bisa ambil. Ngapain sih kamu? Kamu nggak apa-apa. Kalian mau ngapain? Kamu siapa lagi? Ini urusan keluarga Kian. Jangan ikut campur. Aku tahu. Kamu itu pacar si jalang kecil ini. Hahaha Kamu nggak belajar apa-apa, cuma belajar dari ibumu. Cara merayu cowok, Hus, jangan bicara begitu tentang ibuku. Berani banget. Kamu berani mukul orang tua. Suami ajarin dia, kamu ayo. Lepasin, lepas. Dengar nggak, lihat nggak kepalan sebesar karung pasir. Aku pukul kamu nggak tanggung jawab. Kamu siapa sih? Kamu aku. Aku omnya, aku ngajar keponakanku. Ada urusan apa sama kamu? Dulu aku nggak bisa ngurus mulai hari ini. Urusannya aku yang tanggung. Kian Dawei, nenekku masih hidup. Kamu berani ambil barangnya, aku lapor polisi. Kamu pikir aku takut? Aku anak sulung keluarga Kian. Entah si tua itu mati atau tidak. Semua ini milikku. Milikku. Kamu bilang kamu anak sulung, tapi saat nenekku sakit, pernahkah kamu merawatnya sekali? Dia dirawat di rumah sakit selama sebulan. Pernahkah kamu mengunjunginya sekali? Tidak menjalankan kewajiban merawat. Tidak berhak mewarisi harta. Kamu bilang tidak ya tidak, kenapa? Aku sudah berbakti sebelum kamu ada. Semua barang di rumah ini adalah hasil kerja keras ibuku yang bekerja 3 pekerjaan. Dulu saat nenekku sakit parah, aku dan ibuku berlutut memohon pada kalian. Kalian tidak memberikan sepeser pun, sekarang ibuku sudah meninggal. Kalian malah datang dengan sombong ya? Dia anak perempuan, itu memang kewajibannya. Anak perempuan kenapa? Anak perempuan harus mati? Bibi, kamu juga anak perempuan, harta keluarga kalian. Apakah semuanya diberikan pada adikmu? Oke, jangan ngaco lagi. Aku bilang rumah ini hari ini harus dibagi untukku. Kalau tidak, aku akan ke rumah sakit cabut selang oksigen si tua itu. Cabut selang oksigennya. Berani kamu? Kenapa tidak berani? Aku anak sulung, kalau aku ke rumah sakit, dokter harus mendengarkan aku. Benar, kamu hebat. Sekarang keluarkan 1 juta untuk operasi si tua itu. Kalau tidak, pergi sana cari tempat yang sejuk. Kalau saja aku bisa menghasilkan banyak uang. 1 juta ya? Aku yang bayar. Hahaha, kamu. Lihatlah kamu yang melarat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada 100.000. Masih juga 1 juta, hahaha. Dua-dua bukan, Bibi, aku bilang padamu. Sekarang otakmu ini dan pandanganmu terlalu buruk, aku bilang padamu. Lui Ming yang baik itu kamu tolak. Kamu malah cari yang miskin dan jelek begini. Haha, Jangan kamu hina dia. apa yang terjadi? Aku tidak membiarkanmu menghinanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani menyiram bibi kamu sendiri. Aku beritahu kamu, kalau kalian berani menghinanya lagi, aku akan menyiram air panas. Letakkan. Somai kita, tidak perlu, beresin si gadis bau ini. Tunggu sampai si tua bangka itu mati. Rumah ini dan warisannya semuanya akan jadi milik kita. Kalian pergi dari sini, pergi. Kita lihat nanti. Kamu baik-baik saja. Maaf. Aku membuatmu dimarahi hari ini. Tidak apa-apa. Begini saja, hari ini aku berhutang budi padamu. Kamu juga membantuku menyewa mobil mewah. Makan malam hari ini aku yang traktir. Ayo Om, makanlah, ini makanan enak. Stasiun pengisian bahan bakar pria, coba 1. Suasananya lumayan, ini sangat mengejutkan. Ayo ambil dan coba. Cobalah. Bisa dimakan. Bisa dimakan.
Kamu coba. Bagaimana, enak tidak? Enak. Om, aku tahu kamu tidak punya uang, tapi aku tidak menyangka. Kamu bahkan belum pernah makan ginjal. Tidak apa-apa, hari ini aku yang traktir kamu makan sepuasnya. Bos, tolong beri saya 5 tusuk ginjal lagi. Huozong sudah lebih baik. Huozong, perutmu ini sangat berharga. Sayur dan buah semuanya organik. Hei, itu kan makanan pinggir jalan. Ginjal lagi kamu makan begitu banyak. Minum air dulu. Om, ginjal ini enak. Kamu juga tidak boleh memanjakan dirimu seperti ini. Bukan. Beristirahat sebentar saja. Pelan-pelan, Huozong. Ini karena terlalu bersemangat cari pacar muda. Harus lebih hati-hati. Beberapa hal tidak seefektif yang kamu pikir. Aku tahu pria setelah usia 30. Sedikit kehilangan tenaga tapi kamu juga tidak Mengorbankan boleh. kesehatanmu. Dan ginjal ini tidak sebagus tiram. Gadis kecil, kamu juga harus memahami pacarmu. Beberapa hal perlu dilakukan perlahan. Hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat, ada juga kamu. Kamu teman mereka kan belum pernah dengar. 3 orang jalan pasti ada yang jadi lampu cepat-cepat bantu bayar. Kembali untuk suntik. Aku pergi ya. Buka celana berbaring di tempat tidur. Ah, di sini. Kalau tidak jangan berlama-lama, aku masih ada pekerjaan lain. Oke. Ya. Kamu pacarnya kan? Buka celananya lebih rendah lagi. Aku bukan. Suster, ganti obat cepatlah. Hah, lumayan putih. Baiklah, suntikan ini untuk mencegah muntah. Pulang nanti mungkin demam itu normal. Cukup turunkan suhu secara fisik. Jangan bergerak. Panas sekali, dia demam. Kalau sampai ketahuan bos lama, pasti senang sekali Pak Huo. Demi kebahagiaan seumur hidupmu, menahan penderitaan sakit juga layak. Kamu sudah membantuku berkali-kali. Aku juga akan membantumu sekali. Ya. Aku harus cari uang untuk membeli rumah besar nenekku. Kamu benar-benar mudah puas. Ah, Huo, maaf. Aku tidak melihat apa-apa, lanjutkan saja. jangan salah paham, aku melihatmu demam. Itu sebabnya aku merawatmu tanpa henti. Tidur lagi sebentar. Nanti aku bawa kamu ke suatu tempat. Pak Huo, SST biar aku saja, jangan sampai dia terbangun. Barang taruh di sini, kamu pergi dulu. kalau Pak Huo tua melihatmu masak di sini, pasti akan marah. Anda seorang direktur miliaran masak sendiri. Tampaknya teknik mengatur suami Nona Kian sangat hebat. Kamu tidak ada kata lagi kalau kamu masih cerewet, percaya tidak aku. Segera memindahkanmu ke Afrika Selatan, pergi. Huo Yanting, masakanmu benar-benar enak. Bagaimana dengan selera Anda? Jika aku tidak ingin menikah dengan orang kaya, aku akan menikahimu. Lalu jika aku... Jangan membuat masalah. Aku sudah punya pacar. Tidak. Dia tidak tahu. Huo Yanting ya. Total nilai Lau Huo adalah 100 miliar yuan, menunggunya untuk menutup matanya. Uang ini adalah milikku. Kalau begitu kau pacar Huo Yanting. Apakah dia tahu? Ah, kau bilang kau mau membawaku kemana? Berjalan masuk.
Paman. Ini adalah rumah paling terkenal di Bentan. Kau tahu berapa harganya? 300.000 konsep apa yang bisa membuat saya setengah hidup? Aku tahu itu bukan kau yang bilang. Mau rumah dengan halaman? Hei, bagaimana kau tahu? Aduh, Apa rasa Yunding Villa sekarang? Semua orang bisa masuk. Oh, ini benar. dua hantu malang ini tidak membagikan selebaran. Datanglah ke daerah kaya ini sebagai pengawas. Pembersih di masa depan kalian berdua akan menikah, memiliki anak sebagai pengasuh. Apa yang disebut 3 jaminan keberuntungan? Kita di sini untuk membeli rumah. Beli ini. Itu benar. Apakah Anda tahu apa itu rumah mewah di Bentan? Rumah mewah. Hanya orang kelas atas seperti kita. Rumah yang bisa dibeli. Kalian yang lebih rendah. Tidak layak melihatnya sekilas. Ya, aku harus masuk hari ini. Buka mata Anda. Aku bilang padamu. Presiden misterius dari kelompok Huo. Memesan kami di Yunding Villa. Hari ini dia datang untuk menandatangani. Orang-orang di pintu sekarang. Beberapa dari kalian. Tapi beri aku semangat. Oh, tokoh besar misterius dalam legenda umum Huo. Ini manajer yang bisa dilihat sekilas. Kita semua nggak tahu dia kayak gimana. Manajer, lihat tuh, ada 2 orang di depan pintu. Satpam mana yang si Huo satpam lu goblok ya? Satu pakai jas rapi turun dari mobil mewah. Satu naik sepeda butut, masa nggak ngerti. Ada masa depan. Ayo ikut gue. Ayo kita sambut si Huo. Kalian berdua, kalau bisa masuk gue, bakal niru suara anjing. Gue harap lu ngomong serius. Ayo. Lupakan aja beli rumah di sini, perlu cek dana. Gak apa-apa, ayo. Masuk apa ini tempat buat lu? Lu jual rumah, gue beli rumah. Kenapa gue nggak boleh masuk? Lu beli, lu mampu beli nggak? Kalau gitu lu mampu beli, kenapa lu jual? Lu ngomong apa sih? Apa sih? Nggak lihat bos kita masih di sini. Bos si Huo. Kak Yiming, kapan lu jadi bos? Kenapa nggak bilang ke gue? Gue bos, gue nggak tahu. Mungkin manajer salah. Santai aja. Iya. Bos selalu santai bos. Silakan masuk. Tunggu dulu. Sama-sama mau beli rumah, kenapa beda perlakuannya? Iya, beda perlakuannya. Ini bedanya orang kelas atas sama lu yang kelas bawah. Siapa suruh lu cari suami miskin? Maksud lu kaya? Masa sih bos kita? Di kawasan Villa Yunding. Pesan rumah termahal nomor 1. Hari ini mau bayar. Kebetulan gue juga suka rumah nomor 1. Ngomong besar. Anak muda, lu tahu nggak? Rumah nomor 1 Yunding itu artinya apa? Pemilik rumah nomor 1 Yunding. Pasti orang terkaya di kota kita. Hahaha, orang kayak lu. Nggak layak masuk ke sini. Terus gimana biar layak? Nggak ngerti kampungan. Rumah mewah kelas atas seperti ini perlu verifikasi aset. Ya, dan aset minimal 10 juta. Ambil untuk diverifikasi. Ini. Dikeluarkan secara global, hanya 10 lembar. Kartu hitam tanpa batas. Kamu siapa sebenarnya? Huo Yanting. Kamu adalah bos Huo. Kak Yiming, dia kok bisa jadi bos Huo? Sebuah kartu usang tanpa identitas tak bernama. Mungkin dia menemukannya. Atau mungkin ini kartu palsu. Dia cuma tukang bersih-bersih di ruang tinju. Mana mungkin punya kartu hitam ini kartu buskan. Benar atau palsu? Coba gesek saja kan langsung ketahuan. Gesek ya gesek, kalau hari ini kamu lolos verifikasi aset. Aku akan pakai nama keluargamu gesek. Kartu ini asli. Dialah bos Huo. Tidak mungkin kok bisa dia. Bagaimana sekarang, bolehkah aku bawa wanitaku? Masuk pilih rumah. Boleh bos Huo, silakan masuk.
Kamu benar-benar dari grup perusahaan Huo, Bos Huo. Aku minta teman utak-atik di kartu bank. Verifikasi aset akan ada celah, jangan dipikirkan lagi. Kenapa Anda bukan bos Huo? Siapa aku itu penting, apa yang penting verifikasi aset lolos. Aku tanya boleh aku masuk atau tidak. Sekali datang 2 klien besar. Sisa hidup bisa santai saja, boleh masuk. Itu untuk Pak Huo. Upgrade Pak Huo ke VIP. Silakan masuk Pak. Tunggu sebentar, tadi siapa yang bilang? Kalau kita bisa lolos, verifikasi aset harus menyalak seperti anjing dan pakai nama keluarga pacarku. Tadi siapa yang bilang kalau verifikasi aset lolos harus pakai nama keluarga pacarku dan menyalak seperti anjing? Ah, jangan begitu. Suruh dia pakai nama keluargaku, aku malah merasa sial. Tapi suruh dia menyalak seperti anjing, aku cukup tertarik. Silahkan mulai pertunjukanmu. 1 Bos Huo. 1 kekuatannya tidak kalah dari Bos Huo. Kita tidak boleh menyinggung kedua orang ini. Apa kabar kalian berdua? Kamu gila ya, lupa ingatan. Jangan-jangan kalah terus ngambek. Pria sejati harus bisa tunduk dan bangkit, panggil saja. Wo off. Kak Yiming, Aduh, ngapain sih di luar panas banget? Cepetan masuk. Enak banget ya, ayo kita juga masuk. Jangan takut, lihat-lihat aja kan gratis. Lihatlah Pak Huo. Itu adalah rumah nomor 1. Benar-benar level kaisar. Kak Yiming, tunggu, kamu beli villa ini. Pasti harus ajak aku mampir. Sialan wanita tua itu. Cuma kasih aku 3 juta, bahkan kamar mandi rumah nomor 1. Gak kebeli. Ah, biasa aja sih. Dibandingkan dengan rumah pribadiku di Australia. Gak ada apa-apanya. Rumah pribadi ya? Aku cuma lihat di TV. Kak Yiming, kamu harus ajak aku. Nanti kalau kamu ke rumah pribadiku baru tahu. Villa kecil begini biasa aja. Pak Huo. Ini kan sudah kamu pesan sebelumnya. Sekarang tiba-tiba bilang gak puas. Aku gak bisa menjelaskan ke bos. Pak Huo. Ini kan sudah kamu pesan sebelumnya. Sekarang tiba-tiba bilang gak puas. Aku gak bisa menjelaskan ke bos. Kenapa villa kalian gak berkualitas? Aku gak suka kalian mau maksa jual ya. Betul, Gak. Pak Huo, kita kan sudah tanda tangan kontrak. Kalau hari ini kamu gak bayar, harus bayar denda lo. Denda gak pernah dengar. Hahaha, lihat Pak Huo. Ini ada tanda tanganmu. Kalau kamu benar-benar gak puas, cukup bayar denda 5 juta. Tentu saja uang segini buatmu. 5 juta. Jangan-jangan CEO gak jaga semangat kontrak ya? Atau kamu memang tidak mampu? apa yang kamu katakan, uang sekecil ini? Lagi pula dia adalah kakak Yimingku. Hanya harga 1 batu bata di villa pribadinya. Kakak Yiming, berikan kartumu pada mereka, biarkan mereka menggeseknya. Menggesek apa, bukan uangmu juga kan? Lu Yiming, kalau ada sesuatu bicaralah lebih keras. Apa? Dia Lu Yiming. Kenapa dia tak bermarga Huo? Kakak Yimingku, bermarga Lu dan merupakan general manager grup Luofei. Tapi jadi presdir itu hanya masalah waktu saja. Kalau kamu tidak bicara, tak ada yang mengira kamu bisu. Berulah, ayo orang-orang, buang dia keluar. Mau apa kalian? Apa yang kalian lakukan? Berani-beraninya menyamar sebagai presdir grup Huo. Mati kalian. Jangan ngaco. Aku tidak menyamar, aku baru masuk sudah disambut. Kamu juga tidak bertanya, apakah aku bermarga Huo Lagi atau pula tidak? kakak Yimingku, cepat atau lambat bisa menjadi presdir, bagaimana kami bisa dituduh menyamar? Nomor 1 courtyard disiapkan khusus untuk Tuan Huo. Orang sepertimu berani mengincarnya. Aku bilang padamu, kalian semua bisa melihatnya saja, sudah keberuntungan besar bagi kalian. Ayo orang-orang, cepat usir mereka dari sini. Tunggu sebentar. Manajer, karena Anda sudah membuka pintu untuk berbisnis. Manajer, Lu mereka sudah masuk. Kenapa tidak memberikan kesempatan untuk membeli rumah? Baiklah. Seperti biasa, periksa aset terlebih dahulu. Setidaknya 1 juta aset. Periksa saja, siapa takut.
Jangan sampai kaget ya. 300.000. Kakak Iming bukannya gaji tahunanmu mencapai jutaan. Bahkan punya villa di Amerika. Kenapa saldo kartumu cuma segini? Pagi-pagi makan sarapan dengan uang segini. Juga berani ikut verifikasi aset. Usir mereka dari sini. Sungguh puas hehe. Paman, untung saja kamu bawa aku ke sini hari ini. Membuatku merasakan perasaan tokoh utama wanita dalam novel. Mereka sudah pergi, ayo kita juga buru-buru pergi. Kalau tidak nanti hanya melihat tanpa membeli. Yang diusir akan jadi kita. Tidak perlu kemana-mana, kamu adalah pemilik tempat ini. Tidak suka. Saya memang suka, tapi apa yang bisa kita pakai untuk membelinya? Apakah dengan nyawa? Nyawa kita berdua tidak sebanding dengan harga sebuah toilet. Tuan. Meskipun saya tahu Anda sangat berkuasa. Namun villa ini sudah dipesan oleh Tuan Huo. Jadi bagaimana menurut Anda? Benar, Tuan Huo sudah memesannya, orang lain tidak bisa membelinya. Sayang sekali, mari kita lihat properti lainnya. Tuan, ini adalah... Ini tanda tangan Tuan Huo. Apakah Anda Tuan Huo? Hal-hal terkait rumah ini akan merepotkan Anda. Saya akan segera mengurusnya, Tuan Huo. Tuan Huo. Baiklah, ayo pergi, hahaha. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, saya lapar, ayo makan. Ayo pergi. Dua-dua, bukankah kamu lapar? Atau kamu tidak suka rumah ini? Kalau tidak suka bisa diganti. Huo Yanting. Apakah dia mengetahui bahwa aku menyembunyikan identitas? Dan marah? Duo-duo, sebenarnya aku. Kamu ini benar-benar. Tadi aku terus mencari alasan untuk membantumu pergi. Tapi kamu malah menandatangani sesuatu dengannya, mereka ingin menarik kembali kesepakatan. Apa yang harus dilakukan jika mereka benar-benar Kalau meminta begitu pembayaran? beri mereka saja. Paman, jangan terlalu memerankan karakter. Kartu itu hanya untuk verifikasi aset, cukup sampai di situ. Mana bisa benar-benar membayar? Duo-duo. Sebenarnya aku. Aku tahu kamu ingin membantuku melampiaskan kemarahan. Membuat Lu Yiming, pria brengsek itu, merasa bersalah. Tapi mulai sekarang secara pribadi, kita sudah sepakat kamu tidak boleh menipuku. Ada 3 peraturan di antara kita. Duo-duo, aku tidak pernah berniat menipumu. Tapi, Paman, kamu sudah ketinggalan zaman. Ayo cap di sini. Mulai sekarang tidak boleh menarik kembali. hujan turun, aku akan memesan kendaraan untuk pulang. Sedekat ini kenapa memesan taksi? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu seorang direktur? Ayo lari pulang. Dingin sekali. Jangan bergerak, rambut belum kering. Besok bangun tidur kepala pusing, aku bantu keringin. Sebenarnya Om ini orangnya baik juga. Si rubah kecil. Baru kenal cucuku beberapa hari. Udah minta rumah. Lau Zhong, siapkan mobil ya. Aku mau ketemu si rubah kecil ini. Om belum bangun ya? Biasanya jam segini, sarapan dia udah siapin. Wah, Om. Lo pagi-pagi begini. Main basah-basahan apa sih? Om. Om, lo panas banget. Kesehatan lo payah banget. Gampang banget sakit, kemarin radang lambung, sekarang demam flu. Baru aja kehujanan sekarang demam lagi, lo anggap diri lo CEO di drama ya, gampang banget sakit. Gak nyangka aku Huo Yanting bakal sampai suatu hari dikasih perawatan sama cewek kecil. Kita sekarang udah kayak belalang di tali yang sama. Kalau bukan aku, siapa lagi yang rawat lo?
Kantor ketua ada di lantai 3. Aku mau lihat si rubah kecil ini. Pakai jurus apa sih? Sampai bisa bikin ahli waris grup Huo. Relain. Tinggal di tempat beginian. Ayo. Halo. Sio Huo, ada masalah, bapak tahu lo beliin rumah buat Nona Kian. Marah banget langsung dateng, sekarang udah di depan tempat tinju. Apa katamu? Halo. Sio Huo, ada masalah, bapak tahu lo beliin rumah buat Nona Kian. Marah banget langsung dateng. Sekarang udah di depan tempat tinju. Apa katamu? Tidak tahu malu. Bapak kesini. Om apa lo? Demam sampai nggak sadar. Maaf tadi aku. Tadi kakek itu. Apa lo kenal ya? Iya sebenarnya dia. Lo utang sama dia ya? Ah dia itu kreditur saya. Ayo kita buruan lari cepat. Mana orangnya? Kayaknya baru aja pergi. Bocah nakal. Sudah berani ya? Sudah berani mempermainkan kakek tua ini. Jangan marah, bukankah kamu selalu mengharapkan Huo Zong cepat menikah dan memberimu cucu cicit? Ini kesempatan bagus. Kamu ngomong apa sih? Itu juga harus lihat anak siapa. Pergi cari tahu sampai tuntas asal-usul si rubah ini. Makanan datang. Kamu gini juga tidak nyaman, aku suapin ya. Kamu ditumpahin ke aku. Oh maaf, kamu ini. Kamu ini aku jalan 2 kilometer beli tapi tidak dimakan. Aku makan. Baik sekali. Ini pertama kalinya ada yang suapin aku. Kasihan sekali kamu. Dari kecil didikan ketat. Satu-satunya yang merawatku dengan baik adalah guruku. Semuanya harus hati-hati. Lain kali perhatikan. Jangan suka bertengkar. Enak kan? Enak. Yanting. Janji sama Shifu. Shifu cuma punya satu anak perempuan, temukan duo-duo. Jaga baik-baik dia. Tenang Shifu, aku pasti jaga baik-baik dia. Shifu. Kamu kenapa tidak makan, tidak enak badan? Tidak. Huo Zong. Direktur utama datang. Apa? Huo Zong, direktur utama. Kalian berdua lagi ngapain? Waduh, kalau sekarang duo-duo. Tahu identitasku, dia pasti merasa aku sengaja bohongin dia. Apalagi kakek selalu mementingkan kecocokan keluarga. Pasti akan ngomong sesuatu yang sulit diterima duo-duo. Aduh. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Percaya aku ya. Kakek. Kamu masih ingat aku kakekmu? Aku kira aku cucumu. Jangan marah, duduk.
Kakek bukannya selama ini di luar negeri untuk pemulihan. Kok tiba-tiba pulang? Cucu kakek Bai Baizhi sudah kembali dari studi di luar negeri. Keluarga Bai Huo kita sudah ada hubungan pernikahan. Sekarang saatnya kamu menikah. Aku tidak setuju, aku sudah punya wanita yang ingin kunikahi. Siapa? Si anak perempuan tak punya ayah ibu itu. Dia bisa apa dibanding Baizhi? Bilang saja aku tidak setuju ya tidak setuju. Hebat ya. Sudah besar ya bagus. Aku kasih kamu waktu 3 hari. 3 hari lagi kalau kamu masih tidak menikahi Zhi, Presiden grup jangan kamu jabat lagi. Aku juga tidak punya cucu seperti kamu. Sampai kapan kamu mau sembunyikan ini dariku? Dia tidak bermaksud begitu, dia hanya ingin. Aku tidak mau dengar kamu bicara, aku mau dengar dia bicara. Huyanting, sampai kapan kamu mau sembunyikan ini dariku? Duo-duo, aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan apapun darimu. Di mataku kamu begitu buruk ya. Selesai ini bakal perang nih. Aku harus menjauh jangan sampai kena. Tentu tidak kamu baik. Hanya saja situasiku agak rumit karena sekarang. Situasimu rumit, apa lebih rumit dari aku? Barusan di kamar mandi aku meski tidak melihatmu. Kakek itu seperti apa? Tapi aku tahu. Dia mungkin pikun. Pikun. Ah iya. Dia pikun. Sudah kuduga, kamu pekerja biasa, oh tidak. Paman pekerja, mana mungkin ada pernikahan politik, apalagi presiden. Dia ada masalah di sini. Logika kamu juga aneh ya. Ah iya, dia memang ada masalah di sini. Aku selama ini hanya menemani dia berakting. Saya tahu. Jadi cucu menemani kakek. Bermain peran itu wajar, tapi peran kakekmu jauh lebih keren dari kamu. Baru-baru ini manajer grup Rongyao Lu Yiming dengan karyanya memenangkan penghargaan besar di dunia desain. Sial, itu seharusnya desainku. Lu Yiming malah menggunakan desainku untuk ikut lomba. Seharusnya aku menandatanganinya. Sudahlah, jangan marah. Biarkan aku yang urus. Kamu. Kemarin kamu sangat hebat. Gimana otot dadaku yang baru aku latih? Hebat, kamu suka aku, tentu saja aku suka, sayang. Hahaha. Sayang, kamu sangat ringan. Makan enak ini bukan untuk sembarang orang. Tapi kalau kita yang ambil foto ya gimana? Orang biasa upload di internet ya tenggelam aja. Tenang, aku jamin besok. Lu Yiming pasti akan di halaman depan semua media. Ayo. Om, aku tidak akan membayarmu. Kamu tidak akan memberiku makan. Tidak, jangan buru-buru. Sebelum makan, lihat dulu hidangan pembukanya. Wow, benar-benar halaman depan. Om, bagaimana kamu melakukannya? Bukankah aku sudah janji padamu sebelumnya? Lagi pula aku sudah bekerja bertahun-tahun, kenal banyak orang. Minta teman untuk terus meneruskan. Sekarang media suka sekali mencari sensasi. Kejadian seperti ini tidak mungkin dilewatkan. Ternyata kekuatan masyarakat, itu yang hebat. Ini baru pembuka. Aku pasti akan membuat. Lu Yiming menunjukkan belangnya. Apakah Anda mengakui hubungan tidak senonoh dengan direktur wanita perusahaan? Apakah Anda dipecat karena hubungan tidak senonoh ini terbongkar? Anda berdua terpaut 30 tahun, apakah seperti rumor di internet? Anda mengincar harta dan jabatan direktur wanita. Hingga menjual diri, tidak ada hal seperti itu. Lu Yiming, kamu benar-benar lapar sampai wanita yang lebih tua dari ibumu. Enyah, bahkan wanita yang lebih tua dari ibumu, kamu tega. Aku beritahu kamu, kita selesai. Bukan begitu, Shan. Ramai sekali, benar-benar anjing menggigit anjing. Kian Duo. Kamu dan si miskin ini sengaja mengerjai aku ya? Di depan banyak wartawan, jangan sembarangan menggigit orang. Hati-hati, tim penangkap anjing akan menangkapmu. Baik, urusan ini belum selesai.
Kamu benar urusan ini memang belum selesai. Si miskin tua, apa maksudmu? Aku sekarang memang bukan manajer umum grup Rongyao. Tapi aku masih bintang di dunia desain. Unta kurus masih lebih besar dari kuda, apakah aku harus mengajarimu? Masih bintang menurutku kamu penipu sejak lahir. Apa maksudmu desain yang kamu menangkan? Apakah kamu yang menggambarnya sendiri itu jelas karya Duo-Duo? Qian Duo-Duo belum pernah dengar nama ini di dunia desain. Dia sepertinya mantan pacar Lui Ming. Ya, Qian Duo-Duo ini mantan pacarku. Dia tidak punya uang dan kekuasaan setelah putus denganku. Selalu menggangguku, dia tidak rela. Jadi dia mengeluarkan foto-foto ini untuk menjelekkan aku. Ternyata karena cinta tak sampai tim produksi jadi gila. Jelas-jelas dia tidak cukup berusaha tapi ingin menyeret orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Ya, dia yang tidak lulus SMA. Mampu menulis namanya saja sudah bagus. Apa yang bisa dia desain? Aku memang tidak lulus SMA, tapi itu untuk mengobati nenekku bukan karena kemampuanku tidak cukup. Benar ijazah tidak mewakili kemampuan. Kalian semua pekerja. Tentu saja kamu akan membelanya, kalian orang rendahan. Kamu, Serahkan padaku orang rendahan. Kalau begitu jelaskan padaku. Apa ini apa ini? Apa yang kamu inginkan? Mengapa kalian memandangiku seperti itu, Tuan Lu? Bahkan orang awam seperti aku bisa melihat. Ini adalah naskah asli yang kamu menangkan sebelumnya. Sekarang bagaimana kamu tidak mengenalinya? Aku sebentar silau kamu pencuri. Kamu mengambil naskah desainku kamu. Bodoh, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Di bawah semua naskah desain ini semuanya nama Qian Duo-Duo. Itu kalian yang menambahkannya kemudian. Kalau begitu kebetulan. Hari ini tolong teman-teman wartawan yang hadir menjadi saksi. Naskah ini asli atau palsu? Bawa ke pihak berwenang untuk diperiksa nanti. Aku lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Kamu sudah melapor ke polisi. Jangan lari, jangan pergi. aduh desain aslinya aku nggak punya. Dari mana kamu nemuinnya? Kamu setiap hari ceroboh suka naruh barang sembarangan. Semua aku yang bersin. Oke, kali ini aku berhutang budi sama kamu. Hari ini aku senang. Kamu mau makan apa? Aduh, makan apa aja boleh, yang penting jangan makan ginjal. Bukannya kamu suka makan itu. Dari hari ini, kamu bisa mengejar pekerjaan desain yang kamu suka, memang patut dirayakan. Tapi aku yang akan merayakan untukmu. Berkali-kali merebut tunanganku, aku akan memberimu pelajaran. Aduh paman. Kenapa kamu sewa mobil lagi? Kita naik sepeda sewaan aja yuk. Jangan tolak aku ya. Aduh, sabuk pengaman mobil mewah ini kok pendek banget. Aduh, ini curang ya. Aku bantu. Bisa nggak kamu jangan terlalu keras? Siapa yang keras? Aku cuma tidak sengaja nyenggol. Aku ngomongin sabuk pengamannya. Semoga saja. Kita mau kemana? Ke tempat yang nggak mungkin ditolak sama cewek. Kita ganti toko aja, toko lama ini mahal banget. Barang bagus ya pasti mahal. Total. Toko ini aku kenal banget dan aku janji akan kasih kamu hadiah, rayain kamu pasti akan kasih. Nggak nyangka Huoyanting yang kerja serabutan ini kenal banyak orang, sampai penjual perhiasan pun kenal. Ayo pilih yang kamu suka. Loh, ini bukan Qian Duo-Duo ya? Kenapa kamu ada waktu bawa suami miskinmu? Jalan-jalan ke toko mewah begini benar-benar tebal muka. Apa aja bisa dilakukannya? Ada waktu mending ke kantor polisi untuk keluarin Lu Yiming. Aku udah putus hubungan sama orang itu. Hidup matinya udah gak ada hubungan sama aku. Nggak heran kalian berdua jodohnya. Benar-benar pasangan yang cocok. Huoyanting, hari ini kamu dandanannya lumayan rapi ya. Baju ini sewaannya loh. Merek ternama juga, hati-hati pakainya. Jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak, kamu nggak bakal bisa ganti. Bersihkan mulutmu, jangan bikin aku mau tampar kamu. Kamu? Ayah angkat, akhirnya kamu datang.
Aku nggak mau berantem sama kamu hari ini. Pernah lihat cincin segede ini? Ini cincin tunangan khusus yang ayah angkat pesanin buat aku. Ayah angkat. Kamu ganti cowok yang selera berat banget, aku mau muntah. Kamu ngerti apa sih? Ayah angkat baik banget sama aku. Pas dia beliin aku cincin 3 juta. Dia nggak ragu sama sekali kayak kamu yang kelas rendah gini. Seumur hidup kamu nggak bakal bisa beli. Keluarin barang paling mahal di toko ini. Barang paling mahal nggak salah kan? Kayak kamu sama Huoyanting yang miskin gini. Mungkin nggak bakal bisa beli kotaknya aja. Sobat, aku lihat kamu. Udah nggak muda lagi, bukan maksudku buat ngejatuhin semangatmu. Cowok yang tampan itu nggak ada gunanya. Pada akhirnya, harus kerja di klub jadi host. Itu bener, lihat ini. Ini baru namanya pria sejati. Medali perjuangan kita. Nggak kayak orang miskin yang bunyi kalau jalan. Badan bagus pun nggak bakal bisa ngalahin. Mr. Huo, keluarin aja. Bawain cincin termahal di toko ini. Nyonya, silakan dilihat. Bagaimana sayang? Biasa aja. Biasa aja? Luar biasa sombongnya. Cincin ini harganya lebih dari 100 juta. 2 orang miskin kayak kamu nggak bakal bisa beli. Cincin ini aku ambil. Wah, sombong banget. Aku mau lihat cincin semahal ini. Pakai apa kamu beli? Nona Qian bisa suka sama cincin ini. Adalah kehormatan buat toko kami. Anda bisa langsung bawa tanpa bayar. Apa? Kenapa dia bisa langsung bawa? Cincin 1 karatku aja harus bayar 3 juta lebih. Maaf, nggak bisa kasih tahu. Ayah angkat. Yeshan. Kamu bilang ayah angkatmu orang kaya. Tapi kenapa di tempat mewah kayak gini cuma beliin kamu cincin 1 karat? Wah, cincin segede telur burung dara ini. Memang bisa menyilaukan mata anjing orang-orang tertentu. Yeshan, kamu suka nggak? Kalau suka surat si kaya raya itu, beliin buat kamu. Sayang, kita punya 1 karat juga udah bagus. Ayo cepat kita bawa pergi, Nona Qian. Ini hadiah kecil dari toko kami. Bernilai 5 juta. Cincin berlian 2 karat. Terima kasih toko macam ini. Sampai cincin berlian 2 karat 5 juta dijadikan hadiah, mana ada orang beli sampah 1 karat. Aduh sayang. Sayang, tunggu aku. Ini kembalikan ke kamu. Kamu ngapain gak suka ya? Cincin ini terlalu mahal. Kita nggak mampu beli. Terima kasih udah temani aku main sandiwara. Duo-duo, asal kamu suka bintang di langit pun. Aku rela ambilin buat kamu. Aduh, aku lapar, yuk kita makan. Cincin ini kita bicarakan lagi nanti, yuk kita makan dulu. Kok kamu lapar lagi sih? Jangan pada diam aja. Cepetan bungkus. Nanti beli buket mawar juga. Tunggu sebentar, cepat antarkan ke rumah Pak Huo. Halo Kakek Huo. Wanita itu narik Kak Yanting beli cincin berlian. Aku rasa aku mungkin nggak ada kesempatan. Jadi menantu kamu. Apa sih anak itu semakin nggak karuan? Xiao Zhi, tenang aja, selama kakek masih hidup. Kamu satu-satunya menantu yang aku akui. Ya? Kian Duo, dengan kamu yang hina begini. Berani saingin sama aku, Zirbut pria. Aku akan kasih tahu kamu apa itu. Jatuh nama hidup lebih buruk dari mati. Nona Bai. Nih. Lakukan seperti yang aku bilang kalau berhasil. Manfaat buat kalian nggak bakal kurang. Hahaha. Beberapa hari ini hasil pinjaman Willy nggak ada perbaikan. Kalau terus begini ngandelin game untuk obati nenek, bahkan aku pun setengah tahun lagi bakal mati kelaparan di jalanan. Duo-duo ya tidak baik. Pamanmu dia kena masalah. Kamu cepat ikut aku cari cara untuk menyelamatkannya. Ai, apa dia pergi judi lagi? Ditahan orangnya, lapor polisi saja, cari aku buat apa? Bukan dia dengar perkataanmu waktu itu. Dia mau kerja di klub jadi tukang bersih-bersih. Untuk cari uang obati nenekmu, siapa tahu. Waktu kerja dia tidak sengaja pecahkan sebotol minuman mahal banget. Bos itu ikat dia di sana. Bilang kalau kita tidak bayar ganti rugi.
Sekarang bos itu mau pukuli dia sampai mati. Aku kok tidak percaya dia bisa sadar. Mau kerja cari uang. Aku bilang yang sebenarnya kalau kamu tidak percaya. Kamu ikut aku ke klub lihat ayo-ayo. Tunggu, sekalipun benar aku pergi buat apa? Aku juga tidak punya uang. Dasar anak ini. Kok bisa tega begitu? Kamu bilang, itu kan pamamu sendiri. Kamu bilang tidak punya uang. Bisakah kamu ikut aku ke sana? Bantu cari cara. Bicarakan baik-baiklah kamu. Aku lihat kamu. Kamu memang sengaja mau biarkan pamanmu mati. Kamu mau keluarga kian punah ya? Sudah, aku pergi. Dua-dua kamu akhirnya datang. Cepat-cepat selamatkan aku. Manajer, walau paman saya pecahkan minumanmu, itu salah dia, tapi kamu pukuli dia sampai begini. Terlalu tidak ada hukumnya. Hukum. Di sini saya yang jadi hukum. Dua-dua ya, kamu tidak boleh tidak peduli nasib pamanmu. Kamu bilang nenekmu sakit-sakitan. Kalau dia tahu anak satu-satunya dipukuli sampai mati, dia tidak akan bisa hidup lagi. Manajer Wang, apa tidak ada cara lain? Saya lihat keluarga kalian juga susah begini. Anggap saja hari ini saya berbaik hati. Teken kontrak ini. Sama pamanmu. Kerja di sini bayar utang. Kalau sudah lunas bisa pergi. Dua-dua ya, jangan ragu-ragu, manajer jarang berbaik hati. Katanya dulu kamu juga pernah jadi pelayan kan? Udah bawa keluar ganti baju langsung kerja. Oke. Etuan itu bukan yang kita lihat di tempat tinju. Nona Cianya. Itu kayaknya ruang ganti pelayan minum ya. Jangan-jangan Nona Kian yang selalu diingat Yanting. Ternyata kerja di sini. Azhong cepat telepon. Suruh Yanting datang lihat langsung. Nanti kalau Yanting udah datang, aku suruh dia sendiri yang urus si cewek licik ini. Biarkan dia yang marahin buat kamu. Terima kasih kakek Huo. Sudah larut belum pulang, HP juga nggak bawa. Dua-dua pergi kemana ya? Sio Huo cepat ke Istana Platinum. Ada apa? Chairman lama marah besar. Bilang kamu harus datang lihat pertunjukan bagus. Ayo coba cari tahu. Siapa yang datang ke tempat tinju siang tadi? Oke. Bibi Mei datang. Wah, ini yang baru ya. Ganti baju, tunjukin ke saya. Cepet ganti, jangan lama-lama. Saya kan datang jadi pelayan, bukan pelayan minum. Kalau mau pakai, kamu saja yang pakai. Dari mana si cewek ini sampai di sini? Berani melawannya? Aduh, kamu si imut. Bisa kerja di sini itu rezeki kamu. Nggak saya kasih tahu ya. Kontrak jual diri kamu udah tanda tangan. Hari ini mau nggak mau kamu harus pakai. Kontrak jual diri apa? Barusan kalian bohong, saya tanda tangan bukan kontrak, tapi kontrak jual diri. Saya kasih tahu kamu udah tanda tangan, nggak bisa nggak terima. Kalian ngapain? Saya mau lapor polisi. Lapor polisi apa kamu? Sampai di sini. Raja Langit datang pun nggak ada gunanya. Kamu ngapain? Ini barang bagus. Biar kamu nggak bikin masalah buat saya. Minum. Siolu udah ketemu. Barusan Bibi Nona Kian yang datang. Sekarang aku cuma pengen tahu dua-dua ada di mana. Tenang Pak Huo. Nona Kian itu bukan tipe orang yang bakal dirugikan. Tapi entah kenapa kali ini. Aku punya firasat buruk. Anda terlalu khawatir sama dia. Semoga saja. Nah, sekarang dia jadi diam. Bawa dia ke Pak Wang. Pak Wang paling suka menyiksa yang kayak gini. Ayo. Tolong. Masa berani teriak tolong? Gua bikin lo gak bisa teriak tolong. Kayaknya aku dengar suara dua-dua. Enggak, cuma suara barang jatuh. Dasar bocah, buruan kesini. Lo mau bikin gua mati kesel ya? Kakek, aku selesain urusan dulu langsung balik. Bicara sama kakek gimana sih? Ingat pesan Nona Bai. Jaga mulut kalian kalau enggak uang ini. Ada tapi gak sempet dipakai. Hehe.
Wah Pak Wang ini. Aku sengaja cariin yang bagus buat Anda. Pasti puas. Terima kasih Pak Wang. Wah ternyata bisu. Gak bersuara malah lebih seru. Malam ini bakal seru. Lawan-lawan. Kakek tolong singkat aja. Aku masih ada urusan lain. Urusan HAM. Lo mau cari si Kian si rubah itu ya? Anda orang yang paling aku hormati. Dia perempuan, aku tolong jangan hina dia. Bangsat, gua mau pukul lo biar sadar. Kakek jangan marah, kita ngobrol. Sama kakak Yanting aja jangan marah, jangan marah. Lihat deh Zizi sampai kapan. Masih belain lolo malah. Yang ada di pikiran cuma si rubah itu. Benar nggak Pak Direktur, Anda salah paham sama Nona Kian? Dia sebenarnya bukan salah paham. Semua yang ada di sini udah lihat ih. Itu Nona Kian lo masuk ke kamar ganti penyanyi bar. Gak mungkin. Benar Kak Yanting. Kian dua-dua menipumu, dia sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan. Bagaimana kamu tahu namanya Kian Duo? Kamu menyelidikiku. Kurang ajar Xiao Zi ini, demi kebaikanmu. Cepat putuskan hubunganmu dengan si gadis licik itu. Jangan nekehi Xiao Zi. Tidak mungkin hari ini aku hanya akan mengatakan satu hal. Seumur hidupku aku hanya akan menikahi satu wanita. Dan itu hanya bisa Kian Duo. Berhenti. Kalau kamu berani melangkah keluar satu langkah saja, aku tidak akan menganggapmu sebagai cucuku lagi. Bajingan kau, bajingan-bajingan. Kakek jangan marah, jangan marah. Kakek, aku bilang ya tunggu sampai Kak Yanting melihat wajah asli Kian Duo, pasti dia akan menyerah. Jangan marah ya. Ayo Xiao Zi, kita pergi. Aku akan mencarinya. Ternyata gadis desa itu lumayan berharga, haha. Wah. Kak Yanting, tunggu aku sebentar. Jujur saja padaku, apa kamu sengaja membawa kakekku ke sini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Wah Tuan Huo, Nona Bai. Angin apa yang membawa kalian ke sini? Wah, sungguh kehormatan besar. Gadis desa liar yang kamu sebutkan tadi itu bagaimana ceritanya? Ah, cuma gadis desa. Datang ke sini jadi gadis penghibur. Namanya siapa? Namanya Duo Tuan Huo kenal. Dia di mana? Aku tanya dia di mana. Ini. Yanting. Sekarang percayakan. Ini gadis baik yang kamu bilang. Di satu sisi membodohimu. Di sisi lain, datang ke tempat seperti ini untuk cari uang. Tentu saja Tuan Huo, Anda kan orang penting. Anda tidak tahu ada gadis desa yang sembarangan demi sesuap nasi bisa tidur dengan pria tak dikenal. Siapa yang menyuruhmu bicara banyak? Kak Yanting mana mungkin tertarik. Barang semacam itu, iya. Nona Bai, benar ini salah saya yang terlalu banyak bicara. Kak Yanting, kamu juga sudah melihat. Sifat asli Kian Duo, dia yang memilih untuk jatuh adalah urusannya. Ayo kita pergi. Saya tanya sekali lagi, di mana orangnya? Ah, masih menggigit saya. Hari ini, saya biarkan kamu menggigit sepuasnya. Kamu siapa sih ganggu saya? Huo Yanting. Oh, Pak Huo, Anda adalah Pak Huo. Maaf Pak Huo, saya tidak tahu dia adalah wanita Anda. Pak Huo, anggap saja, saya seperti Anjan, lepaskan saya. Pergi. Baik, terima kasih. Bukan, saya tidak ada hubungannya dengan saya. Ia ada yang membawanya ke sini. Siapa? Itu paman dan bibinya. Bawa orang itu ke sini. Aduh. Itu Pak Huo, mereka itu. Mereka yang membawa orangnya. Kalian berdua kalian yang menipu Duo ya? Tidak menyangka si miskin tua ini, ternyata Pak Huo, kalau saya jujur. Pak Huo tidak akan memaafkan saya, Nona Bai juga. Tidak akan melepaskan saya. Ah, bukan Bos Huo. Dia yang menghubungi saya, dia yang mencari saya. Minta saya carikan pekerjaan yang cepat dapat uang. Bukan. Bibi kamu yang datang ke tempat latihan tinju mencari saya. Bilang paman dipukuli, minta saya datang untuk cari solusi. Tidak, paman datang ke sini untuk cari uang. Juga untuk mengobati nenekmu. Ah, kamu bilang kamu ambil uangnya untuk kamu habiskan sendiri. Saya tidak mencari kamu, saya carry. Benar Saya kamu apologi. bilang setelah kamu datang ke sini. Lihat pelayan bar bisa dapat banyak uang lalu kamu teken kontrak itu. Ah, iya lihat. Ini tertulis jelas, lihat dia yang mau. Kian Duo semua itu dia yang mau. Benar. Kalian berbohong.
Bagaimana bisa terbongkar? Kehabisan kata jadi bisu. Tidak. Mereka yang memaksa saya. Om, kamu harus percaya padaku. Kian 22, kalau kamu benar-benar suka sama kakak Yanting, aku bisa memilih untuk mundur tapi kamu jelas-jelas main-main sama dia. Aku akan memberimu pelajaran. Om, kamu harus percaya padaku. Kian 22, kalau kamu benar-benar suka sama kakak Yanting, aku bisa memilih untuk mundur tapi kamu jelas-jelas main-main sama dia. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Kamu mau apa? Huo Yanting, kamu gila ya? Kamu demi wanita tak tahu malu. Berani-beraninya menyentuh si Xiao Zhi. Aku panas banget. Lihatlah, tidak karuan. Aku tidak peduli, aku tetap percaya padanya. Jangan takut, aku akan membawamu pulang. Aku ingin kamu mati. Istirahat dulu, aku akan ambilkan air untukmu. Jangan Om, jangan pergi. Baik, aku tidak pergi. Aku akan menemanimu. Om, kenapa kamu percaya padaku? Ya, karena apa lagi? Karena aku mencintaimu. Kenapa kamu tidur di tempat tidurku? Lihat baik-baik, ini di mana? Ini tempat tidurmu. Oh, aku ingat. Kemarin kamu yang menyelamatkanku. Tapi kamu tidak boleh mengambil kesempatan, aku bukan tipe wanita yang sembarangan menyerahkan diri. Aku rasa rumah ini benar-benar perlu dipasang CCTV. Jelas-jelas kamu yang kemarin malam menarikku tidak mau pergi. Kenapa bangun tidur malah tidak mengakui? Aku tidak ingat kejadian itu. Kenapa kamu sakit? Apakah kamu demam lagi? Tidak sakit, tapi aku hampir patah tulang. Aku tidak seberat itu. Ingat. Jangan sampai kamu terluka lagi, tidur lagi sebentar. Aku akan beli sesuatu. Sebelum aku kembali, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Baik sekali. Aneh. Kenapa harus mendengarkan perkataannya? Halo Dava, kakak ya? Iya, aku Yeshan. Kau sudah lama tidak memiliki kontak. Orang-orang? Pria tidak memiliki hal yang baik. Lemparkan Yeshan saja. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Musuh-musuh adalah teman. Kemarilah. Ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu. Aku akan pergi ke neraka. Juga dengan Kian 22. Paman, kau terlalu berlebihan. Ini adalah ruang tinju, ini bukan ban. Pencuri ini ada di sini. Ini benar-benar tidak berharga. Tapi kau adalah bayiku, aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Paman, kau sudah sangat tua, mengapa kau begitu berminyak? Belum selesai, saya belum selesai. Anda tidak boleh keluar dengan orang lain. Aku bukan anak kecil lagi. Mengapa kita tidak bisa keluar dengan orang lain? Secara keseluruhan saya mengatakan tidak diizinkan. Besok aku akan memperkenalkan keluargamu. Keluargamu, termasuk hari itu di klub Platinum. Gadis yang terlihat kaya. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan menjelaskannya padamu besok. Baik. Kakek-kakak Yanting dirawat di rumah sakit. Apa? Ada apa? Kakek sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku akan menemanimu ke rumah sakit. Kakak Yanting, akhirnya kau di sini. Apa yang salah dengan kakek saya? Kenapa dia tidak sadar? Setelah keluar dari klub UC kemarin, kakek sangat marah. Dia bilang jika kita bersama Nona Kian, dia akan mati atau sesuatu. Kemudian dia pingsan. Aku tahu kau bekerja keras. Di sini aku dan Duo-Duo. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Bagaimana dengan kakek? Masih dalam keadaan koma. Dokter mengatakan untuk menyikat tangan dan kaki kakek mungkin nyaman. Aku akan pergi sekarang. Anda telah bekerja keras selama beberapa hari. Aku akan melakukan ini. Bisakah kamu melakukannya?
Aku tidak akan. Aku masih bisa merawat orang. Lagi pula ketika nenekku sakit, aku merawat. Huo dokter menyuruhmu pergi ke kantor. Oke, aku akan pergi dulu. Uh. Yeshan, apa yang kau lakukan? Orang tua ini mencegah Anda menjadi Nyonya Huo. Aku akan membantumu menyingkirkan dia. Apa Nyonya Huo? Sepupu kau masih bersama Huo Yanting. Orang tua di depan mata Anda adalah ketua kelompok Huo. Paman di mulutmu adalah presiden grup Huo. Huo Yanting ya? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ah, ya Nona Bai. Dia adalah Huo Yanting. Tunangan yang benar. Kau telah ditipu. Sepupu. Jadi dia membawaku pulang. Itu hanya untuk melihatmu bodoh. Kau pikir tidak ada lulusan di sekolah menengah. Apakah akan dilihat oleh presiden grup Huo yang bermartabat? Kau pikir kau adalah pahlawan wanita. Ayah saya. Aku akan memberitahu Anda. Huo Yanting dan dokter akan segera datang. Aku lari, kenapa aku harus lari? Ah, kau. Bantuan? Dokter. Kakek. Huo selalu dia. Jantung Huo berhenti dan dia akan segera dikirim ke ruang gawat darurat untuk diselamatkan. Mr. Huo, Miss ini ditikam di aorta. Juga perlu segera diselamatkan. Paman, dengarkan aku, ini bukan aku. Cukup, Kia dua-dua Anda telah berulang kali menipu semua orang. Bukankah itu hanya untuk menikah dengan raksasa? Tidak, aku bahkan tidak tahu apa itu. Yeshan bilang padaku. Identitas paman. Siapa yang baru saja percaya? Jika bukan karena kamu sudah tahu kebenarannya, kamu pasti tidak sabar. Ingin mendekati Tuan Huo kan? Dia tidak ingin kamu menikah masuk ke keluarga Huo. Jadi kamu ingin membunuh untuk menutup mulutnya, benar kan? Bukan, aku tidak melakukan itu, aku tidak melakukannya. Kamu percaya padaku kan? Yang Dong segera beritahu keamanan. Sebelum semuanya diselidiki dengan jelas, dia tidak diizinkan meninggalkan tempat ini. Kamu mencurigaiku. Tidak perlu cari departemen keamanan, langsung lapor polisi saja. Ini adalah buktinya. Tidak, racun ini dibawa oleh Yeshan. Dia menusuk dirinya sendiri. Siapa yang akan mempercayai penjelasanmu? Racun ini jatuh dari sakumu dan tidak ada orang yang begitu bodoh. Mengorbankan nyawanya sendiri hanya untuk menyebabmu. Ayo bawa dia. Tangkap pembunuh ini untukku, dengar baik-baik. Jika kakek mengalami sedikit kerugian saja, aku akan membuatmu membayar dengan nyawa. Lepaskan aku. Paman, kenapa kamu tidak mau mempercayaiku? Yanting Kak, ini airnya. Terima kasih. Yanting Kak, sebenarnya harapan terbesar kakek Huo adalah melihat kita bersama. Saat ini kamu juga sudah melihat wajah asli Kia Duo. Aku yakin kamu akan kembali padaku kan? Kamu tampak sangat tidak sabar. Aku hanya merasa bahwa pernikahan kita bisa menjadi kabar gembira bagi kakek Huo. Mengusir sial kedengarannya bagus. Kalau begitu aku akan memberimu kejutan dulu, supaya kamu juga senang. Lihatlah sendiri. Setelah urusan selesai, kalian semua akan mendapatkan untung besar. Oh ya ampun. Hahaha. Terakhir kali kamu menggunakan uang. Menghasut Sang Xia untuk menipu Duo-Duo pergi ke klub malam. Dan membuatnya menandatangani kontrak perbudakan. Juga menipuku dan kakek untuk datang ke lokasi, semua ini ulahmu kan? Bukan Yanting Kak, dengarkan penjelasanku. Aku hanya terlalu menyukaimu hingga kalap. Itulah sebabnya aku melakukannya. Kalap? Lalu apa kamu menipu Yeshan? Meracuni kakekku juga disebut kalap. Bukan Yeshan dia. Aku seharusnya mati di meja operasi kan? Kenapa kamu tidak mati? Itu semua berkat Tuan Huo. Dia sudah lama curiga ada sesuatu padamu. Dia takut kamu akan membunuhku untuk menutup mulut. Jadi dia mengirim orang untuk melindungiku secara rahasia. Kalau tidak, aku akan mati tanpa alasan yang jelas. Menjadi pisau pembunuhmu. Dulu aku bodoh, tapi mulai sekarang aku akan menebus dosaku dengan sisa hidupku. Aku sudah melapor ke polisi. Tidak, kamu bohong. Aku tidak mengenalmu, aku tahu pasti itu. Kian Duo-Duo yang bekerja sama untuk memfitnahku kan? Yanting Kakak, percayalah padaku, aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku tidak tahu apa-apa. Baisi. Aku benar-benar salah menilai kamu. Apa maksudnya ini? Kakek, pasti selamat, racunmu tidak berhasil. Bagaimana mungkin? Ada apa, bilang saja ke polisi. Tidak, bukan aku, benar-benar bukan aku.
Duo. Dulu kakek salah paham padamu. Itu karena aku sudah tua dan bodoh. Bisakah kamu memaafkanku? Panggil aku kakek. Kakek, Hampir jadi menantuku kalau tidak panggil kakek mau panggil apa lagi? kakek. Hehehe anak baik. Sepertinya ada orang yang juga harus minta maaf padaku. Kamu benar, Ayo. Sayang istriku, maukah kamu memaafkanku? Menikahlah denganku. Baiklah, aku akan memaafkanmu dengan berat hati.